Terima kasih kepada moderator, mohon izin Ketua JSIT Provinsi Wilayah Jambi, Bapak Jasrizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunung Kerinci, Gunung Merapi, mentari bersinar, bunga merekah. Seminar JSIT di Nurul Ilmi Jambi, majelis ilmu yang penuh berkah. Takbir. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan ini sebagaimana yang diamanahkan oleh Ketua JSIT Provinsi Jambi, masih suasana Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, beliau meminta saya untuk membahas pendidikan, pengajaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Kita bersalawat kepada Nabi 1 kali, dibalas oleh Allah 10 kali. Barang siapa yang bersolawat 100 kali untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang lebih banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti almarhum Habib Munzir Al-Musawwa, pemimpin majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap hari beliau bersalawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu dia gandrungi kecintaannya, 5.000 per hari bersalawat kepada Nabi. Hadiahnya adalah beliau bermimpi berjumpa dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika usianya 35 tahun, beliau meminta dalam dialog kepada Nabi besar Muhammad SAW dalam mimpinya, wahai Nabi, saya ingin bertemu langsung kepada engkau. Kata Nabi, pasti, tapi bukan sekarang. Mendesak terus beliau, saya sudah tidak tahan hidup di dunia ini. Saya ingin berdampingan dengan engkau bertetangga. Saya ingin mencium tangan engkau, wahai baginda. Bukan sekarang. Sebelum usiamu 40 tahun, insya Allah akan bertemu dengan aku. Usia 49 tahun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi. Kita bersalawat ya. Ya Nabi salam. Semuanya. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam. Salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika lagi. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam. Salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah. Sekali lagi. Bayangkan Nabi itu ada di dekat kita. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam. Salam alaika. Ya Habib
wassalam alaika salawatullah alaika. Berlinang air mata kita. Manusia paripurna. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh benar-benar laqad kana lakum, dalam diri engkau wahai Nabi terdapat qudwah hasanah, kesempurnaan akhlakmu. Wa ma bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus oleh Allah, kata beliau, kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Orang-orang yang mencintai Nabi berqudwah dari bangun tidur sampai tidur lagi, bersolawat kepadanya, rindu untuk berjumpa dengannya. Siapa orang yang rindu kepada Nabi untuk berjumpa dengannya, berdoa kepada Allah untuk dekat nanti tempat tinggalnya di surga Allah, yaitu di surga Firdaus. Jika kalian minta surga, mintalah Firdaus, karena surga itu yang paling tinggi dan yang paling sentral. Di atasnya ada Arsyur Rahman, dan di antara surga Firdaus dan Arsyur Rahman itu ada Al-Wasilah. Ada surga yang khusus untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berdoa selepas azan berkumandang, la ilaha illallah Allahumma rabba hadhihi da'watin wassalatil ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wasilah itu adalah surga yang khusus Allah berikan untuk Nabi. Barang siapa yang berdoa setelah selesai azan, maka dia berhak, dijanjikan oleh Allah untuk bertetangga dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kita insan pendidikan dan kita harus dekat selalu dan mencontoh pendidikan ala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam memang tidak ada di dalam tuntunan ketika beliau masih ada. Ketika beliau sudah wafat, para sahabat pun tidak. Kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in pun tidak memperingati itu. Tetapi sebagian rindu untuk melaksanakan satu acara yang membudaya dari Mesir, Yaman, Maroko, sampai ke Maroke, itu banyak yang memperingati Maulid Nabi. Kenapa kita butuh untuk memperingati Maulid Nabi? Karena kita tidak dengar langsung, tidak melihat langsung sosok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika acara Maulid dibacakan barzanji. Barzanji adalah satu syair untuk menyemangati pasukan Islam, membangkitkan kecintaan kepada Islam, kepada Allah, kepada Rasulullah dalam perang salib. Salahuddin Al-Ayyubi adalah penggagasnya. Syair Al-Barzanji itu berkumandang, sehingga di hati mereka ada Rasulullah. Bahkan hingga kini di zaman teknologi era industri 4.0 viral, manakala di satu negara
ibu-ibu beserta anaknya ditanya oleh satu yang membuat video. Ibu, sebentar, dari mana? Dari mall. Ngapain? Belanja. Ibu, bagaimana kalau detik ini di hadapan ibu ada baginda Rasulullah SAW. Ibu akan ucapkan apa kepada beliau? Tidak bisa berkata-kata, kecuali fafadat ainaha, mengalir air mata jatuh. Di depan saya ada Nabi, detik ini baginda Rasulullah yang saya hormati, yang saya cintai ada. Saya mau ngomong apa? Tidak bisa bicara. Laki-laki sedang duduk. Bapak, sebentar. Boleh saya bertanya? Boleh? Bagaimana jika di sebelah Bapak ada Rasulullah yang duduk dengan Bapak? Apa yang Bapak akan ucapkan? Ada Nabi di sebelah saya. Nangis lagi. Termasuk ulama yang biasa ngisi maulid. Ketika dikatakan, bagaimana perasaan Anda? Apa yang akan Anda katakan ketika Rasulullah ada di hadapan engkau? Nangis yang ada. Bapak, itulah bukti kecintaan kita. Ketika Rasulullah SAW dihinakan oleh orang-orang yang membencinya, membenci Islam, akhirnya walaupun dijaga ketat oleh dua polisi bersenjata lengkap dan terlatih, dengan mobil yang anti peluru, tapi tidak luput dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Mobil ini bertabrakan dengan kontainer, kemudian terbakar. Tidak ada yang bisa menolong. Disirami air, kemudian apinya bertambah besar. Teriakan orang yang menghina Nabi, yang membuat kartun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibakar, dipanggang di mobil itu. Dia teriak-teriak, tolong, tolong, tolong. Dibakar sampai suaranya hilang, hangus dan meninggal dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yakinlah, barang siapa yang rindu, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, ya hari kiamat, wa dzakarallaha katsira, dan dia banyak berzikir kepada Allah, nanti Allah akan pertemukan. Sungguh pelit hamba-hamba Allah yang jika disebut oleh siapapun nama beliau, beliau mulutnya terkatup, tidak mengucapkan sallu alaihi, sallu wa sallimu taslima. Sungguh pelit bagi orang yang tidak menggerakkan bibirnya ketika diucapkan nama mulia Nabi besar Muhammad SAW, mulutnya terkatup tidak bersolawat kepadanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana pendapat cendekiawan Barat terhadap sosok Nabi Muhammad SAW? Para orientalis, para PhD, bagaimana mereka berniat untuk mengubur Islam dan kaum muslimin, termasuk Allah dan utusannya yang mulia, tetapi akhirnya setelah mereka mempelajari siapa itu Rasulullah, apa yang dibawanya, lihatlah pendapat dari Belgia, Edward Gibbon, 1715 sampai 1783. Dalam bukunya Peradaban Timur halaman 27 menyatakan, sesungguhnya agama Muhammad itu bersih dari segala macam yang memalukan. Ya, artinya memang mulia. Lalu pendapat siapa lagi? Cendekiawan Barat dari Jerman, Bertli Sanhillier,
yang hidup 1793 sampai 1884 dalam bukunya Timur dan Keajaibannya, apa dia kata? Muhammad adalah seorang kepala negara, sekaligus utusan Allah. Di dalam dirinya bersemi dua sifat luhur, keadilan dan kasih sayang. Ya, Masya Allah. Jadi tidak dipisahkan antara negara dengan agama. Tidak sekuler. Ya. Kemudian cendekiawan dari Amerika Serikat, George Toldes, apa katanya? Meragukan kerasulan Muhammad sama dengan mengingkari takdir ilahi yang meliputi seluruh alam ini dan merupakan kezaliman serta kekejian bagi yang memicingkan mata atas keagungannya. Shallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ya. Apa kata cendekiawan Inggris Bernard Shaw dalam bukunya Muhammad menyatakan, kalau dunia ini ingin selamat dari kejahatan-kejahatan, maka cepatlah memeluk Islam, karena ia adalah agama perdamaian, gotong royong, dan keadilan. Oh, ya, Bernard Shaw mengucapkan ini, cendekiawan Barat. Kemudian Rasul kita adalah pembelajar sejati dan guru besar peradaban dunia. Dimulai dari Al-Quran. Ibu-ibu, dalam hadis sahih riwayat Ahmad, walaupun di Indonesia terasa tabu mengucapkannya. Apa itu? Yaitu ketika Rasulullah SAW wafat, akan ada 5 fase kehidupan. Yang pertama, fase kenabian. Allah akan memberikan kehormatan kepadanya atau mengangkatnya, itu terserah Allah. Kemudian berikutnya adalah fase yang kedua, yaitu fase khilafatu ala minhajin nubuwah. Masa khilafah yang berpedoman kepada pedoman kenabian. Fase kedua. Ya, ini 30 tahun, tapi diliputi oleh dukhan, oleh awan tebal yang membuat sedih kaum muslimin. 4 dari khalifah wafatnya dibunuh, kecuali Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Setelah Ali 30 tahun digantikan oleh Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Hanya 6 bulan beliau memegang tampuk kekhilafahan. Berikutnya diserahkan kepada Muawiyah. Nah, dimulailah fase yang ketiga, yaitu Malakan Jabbarin, Malakan Adhan. Raja-raja yang menggigit sistem khalifah, tapi tidak seperti zaman kenabian bermanhaj kepada Nabi. Ini anak keturunannya yang menjadi khilafah berikutnya. Jadilah kerajaan empire besar di bawah pimpinan Muawiyah. Kemudian berikutnya adalah digantikan oleh Empire Abbasiyah. 2 fase kehidupan yang luar biasa. Di masa keemasan Islam ini, Islam tersebar sampai Eropa, bahkan sampai Austria, sampai ke Jerman. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu membaca sejarah Islam, ini ada proses Ghazul Fikri. Apa itu Ghazul Fikri? Perang pemikiran, mencuci, memutus sejarah
bahwa Islam punya kejayaan. Bapak ingat yang namanya kalau kita sebut ini orang barbar. Pernah dengar? Itu kan jelek. Ini orang barbar, kasar, sadis, tidak berpendidikan, ya, dan seterusnya label. Padahal Barbaria adalah panglima laut terulung yang dimiliki oleh kaum muslimin. Di zaman Khalifah Utsman bin Affan, itu armada lautnya tidak ada yang bisa mengalahkan. Nah, terus sampai empire ini ada yang ditakuti panglima di laut, itu adalah Barbaria. Barbaria adalah panglima hebat milik kaum muslimin di lautan. Dibuat barbar. Barbar itu adalah jelek. Yang berikutnya adalah kaum muslimin dibantai di Eropa. Namanya adalah Dracula. Dracula adalah pangeran dari satu kerajaan yang membantai prajurit kaum muslimin dalam perang. Darahnya sampai sebetis. Nah, dia penghisap darah. Jadilah dia film-film Dracula. Dia adalah pangeran Eropa yang membantai kaum muslimin. Dan seterusnya dan seterusnya. Khalifah di masa Abbasiyah yang paling hebat adalah Umar bin Abdul Aziz. Keturunan langsung dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika Sayyidina Umar sebagai Amirul Mukminin, setelah Qiyamul Lail beliau inspeksi malam hari atau siang hari. Maka di malam hari setelah Qiyamul Lail bersama ajudannya dia mendengarkan apa yang terjadi pada rakyatnya. Ada dialog seorang ibu penjual susu dengan putrinya. Nah, ya mak, kau campurlah susu dengan air. Kalau dicampur nanti susu asam mak, nggak enak. Kenapa harus dicampur dengan air mak? Biar untungnya banyak. Kamu ini bagaimana? Saya tidak mau melakukan itu mak. Bagaimana kalau Amirul Mukminin yang tegas menegakkan hukum bagi orang-orang yang curang? Saya takut mak. Umar itu sedang tidur di peraduannya. Padahal yang dengerin. Seandainya Amirul Mukminin tidak mendengar dan tidak melihat ucapan kita, perbuatan kita, tapi pencipta Umar bin Khattab, Amir Mukminin Allah, kata sang gadis, melihat perbuatan curang kita, mak, pokoknya aku tidak mau melaksanakan. Maknya tidak bisa berbuat apa-apa. Ditandai rumahnya. Kemudian dia pulang, pagi-pagi dia panggil, Asim Kadia. Anaknya tercinta, kamu udah siap nikah belum? Terserah Abi lah. Kalau Abi melihat, memandang saya sudah siap nikah, saya siap. Maukah aku jodohkan dengan khalifah, lebih dari presiden, Amirul Mukminin, ingin dinikahkan rakyat, gadis rakyat jelata, kalau di Jawa sebagai penjual jamu gendong. Terserah ayah lah dinikahkan. Nah, itulah keturunannya gadis Siddiqah melahirkan keturunan yang namanya Umar bin Abdul Aziz. Apa keistimewaannya? Usia 5 tahun Umar bin Abdul Aziz itu sudah hafal 30 juz. 5 tahun.
Anak kita 5 tahun lagi ngapain? Main gadget. Playgroup ngapain? Kayak gitu. 5 tahun dia sudah hafal Quran. Usia 10 tahun, puluhan ribu hadis hafal. Usia 14 tahun jadi mufti. Jadi mufti di Madinah. Kemudian setelah 14 tahun, usia 17 tahun jadi gubernur. Di Indonesia kalau jadi gubernur usia berapa? 50-an. Di zaman Islam, Umar bin Abdul Aziz gubernur 17 tahun. Lalu cita-citanya jadi gubernur, itu ada ajudannya. Ya. Ajudannya selalu diminta untuk membelikan ini itu termasuk gamis. Harganya 500 dirham. 1 dirham sekarang berapa? Sekitar 600.000 rupiah. 500 kali 600.000 itulah harga 1 gamis gubernur. 6 kali 5 kira-kira 30 juta 1 gamis. Gitu. Ibu-ibu pakai gamis. Berapa harganya? Pak Ustadz tahulah. Seorang guru Pak Ustadz, ya. Ada perlombaan bagaimana membuat gajah menangis, ya kan? Seluruh dunia, dari Amerika dia main biola, lagunya menyedihkan, lagu Beethoven, gajahnya marah, disembur orang itu. Dari Inggris nyanyi seriosa, ya, dililit belalai, dilempar, ya. Dari Jepang, dari Belanda, semuanya ditolak. Tinggal 1 peserta dari Indonesia. Dia nggak lama-lama cuma membisikkan sesuatu di telinga gajah. Gajah itu langsung gelosoan nangis. Wartawan bertanya, Anda hebat banget ya, Amerika berhasil, Inggris, Prancis, Belanda, Jepang, Rusia nggak berhasil. Apa yang Anda bisikan? Saya cuma bisikan, gajah, gajah, jangan marah ya. Saya guru, nangis dia. Di Indonesia memuliakan anak didik. Dulu ada SPG, saya lulusan SPG. Sekolah Pendidikan Guru dihapus oleh pemerintah. Dari Sabang sampai Papua. Disisakan di Lampung, itu pun bukan pelatihan gajah. IKIP juga dihapus. Jadi UNJ. ESA. Dihapus. IKIP Bandung jadi UPI, Universitas padahal IKIP. Dan seterusnya. Jadi guru menyedihkan. Dialog guru Inggris dengan orang guru Indonesia. Duduk dekatan dalam seminar internasional, dia jago bahasa Inggris. What's your name? My name is Rizky. And you, John. Where you come from? Indonesia. And you, England. Okay. Selanjutnya,
Oh, pengen tahu gajinya. Inggris gajinya berapa? Sedikit. Ya berapa? Cuma 2.000 pound sterling. 1 pound itu 17.000 sampai 19.000 rupiah. Kali 2.000. Kalau 5.000 aja, 15.000, ya 30 juta sebulan. Terus buat apa aja tuh uang sebanyak itu, 30 juta sebulan? Ya, separuh adalah untuk keperluan saya, keluarga saya, transport, telepon. Yang separuh lagi, marah dia. It's my business. Itu urusan saya, bukan urusan situ. Kamu berapa gajinya? 5 juta. Wih, banyak banget. 5 juta. 2.000, 5 juta. Banyak amat. Ya, ada yang 2 juta. Berapa? 2 juta. 2.000, 2 juta. Banyak amat. Masya Allah. 2 million. Wow. Dengan 2 million jauh. Terus, untuk apa aja uang sebanyak itu? Untuk hidup saja nggak cukup. Dengan anak 8. Ya, udah habis untuk semua. Seminggu udah habis. Terus 3 minggu lagi dari mana? It's my business. Itu urusan saya. Tepuk tangan untuk guru Indonesia. Tapi alhamdulillah satu-satunya profesi yang dapat penghargaan dari pemerintah masuk di undang-undang 20% alokasi untuk guru. 20. Tes 1, 2, ada kedengaran? Ya, Masya Allah. Ini luar biasa ya. 20%. Terus ada sertifikasi guru. Masya Allah. Ini wajah-wajah yang datang ke sini udah dapat semua nih sertifikasi. Enggak Pak Ustadz ya. Ya, saya doakan semuanya dapat sertifikasi guru. Amin ya robbal. Ini pencerahan ya. Kalau guru-guru DKI itu UMP-nya 4 juta lebih. Ya, kalau digaji di bawah 4 juta berarti di bawah UMP provinsi. Nah, tapi guru-guru SD, guru SMP di DKI itu minimal 10 juta ya, DKI. Karena APBD-nya 91 triliun. Jambi berapa Jambi? Jawa Barat aja 6,5 triliun. Ya. Nah, itu tergantung APBD-nya. Tapi kita bisa hidup. Ya, guru bisa hidup. Nah, Rasulullah SAW pembelajar sejati, guru besar peradaban dunia. Walaupun tumbuh di kalangan yang minim praktek baca tulis, dia ummi, al-ummi, ya Rasulullah adalah pembelajar cepat. Ia belajar di pasar. Sehingga ketika memberikan mahar kepada Khadijah, dia berikan 100 onta merah. 1 onta merah itu minimal harganya 50 juta. 50 kali 100 itu mahar yang diberikan Rasulullah itu 5 miliar. Makanya sampai sekarang nih, untuk menikahi wanita Saudi Arabia, ya Humaira yang berpipi merah, cantik jelita, hidungnya mancung, solihat, itu minimal maharnya 200 juta. Dikasih 2 kunci. Kunci rumah,
kunci mobil. Oh. Ditambah apa lagi? Kalau biker, dia gadis, perayaannya 7 hari 7 malam. Hitung sendiri ya. Makanya pemuda-pemuda udah tua-tua belum nikah karena maharnya mahal. Umar protes. Oh, Umar bisa. Nabi aja nggak protes. Nabi berikan. Oh, Umar diam. Ya. Yang mau nikah dari Baitul Mal. Makanya pemuda-pemuda Saudi itu nikahnya dengan orang Yaman, orang Jordan, apalagi orang Indonesia di Cianjur. Cukup 500.000 seperangkat alat sholat. Ya, belajar di pasar jadi pengusaha, dari teman-temannya, belajar dari peristiwa-peristiwa penting, dari perjalanan dagang, dan belajar dari alam semesta. Inilah hal penting bagi Rasulullah SAW, sekolah Islam terpadu ya. Nah, mendidik diri sendiri sebelum mendidik orang lain. Ibda binafsika. Neo Guan Chung, mendidik dalam Islam bukanlah sekedar mentransfer knowledge dan informasi, tapi lebih dari itu, mendidik adalah proses transportasi nilai, values, dan kearifan wisdom kepada setiap peserta didik. Jadi dalam Islam itu bukan transfer knowledge. Jadi bagaimana sifat anak, pemarah, pengambek, apalagi dari PAUD TK, ya Allah Pak Ustadz, dia nggak mau masuk kelas. Ayo kita masuk nak. Enggak mau. Anak saya udah masuk di Jerapah Kecil, di TK Fitri, di Jerapah Kecil seminggu, seterusnya nggak mau sekolah. Namanya Tufail, yang sekarang sudah di UI ya. Pel, Abi udah bayar 1 juta, kenapa nggak mau? Pokoknya nggak mau. Masya Allah, Tupel. Ya udah pindahin dah di TK Fitri, bayar lagi 1 juta ya. Seminggu doang, berikutnya nggak mau sekolah lah. Baru cerita itu kelas 5 SD. Pel, sini. Kenapa waktu itu kamu di Jerapah Kecil nggak mau sekolah? Sebab ada gurunya gede. Kenapa gurunya gede, Mang? Aku takut. Jalannya pakai gamis, jilbabnya lebar. Ada Tufel nyamperin saya, belum takut. Di TK Fitri gurunya kurus-kurus, dia mau. Tapi seminggu nggak mau sekolah. Kenapa? Karena kenapa sih Pel udah bayar 1 juta, nggak mau masuk lagi, udah dijemput oleh gurunya, kan nggak ada yang gede, gurunya kurus-kurus. Bukan itu. Apa? Aku kan lagi main-main, ada temanku kepalanya botak. Kemudian palanya nyundul selalu perut aku. Tupel, aku takut Bi, gitu. Ya. Makanya ketika anak sini masuk lagi ngambek dimarahin, ibu guru memotivasi, belajar itu penting. Guru-guru TK pinter nyanyi, ini namanya jari jempol. Lagi kesel, udah tahu. Ini namanya jari jempol. Bilang udah tahu, ulang lagi. Ini
Apa kata jari jempol? Sayang kalau belajar tak boleh ngobrol. Oh begitu. Ini namanya jari telunjuk. Mulai nyanyi. Ini namanya jari telunjuk. Apa kata jari telunjuk? Sayang kalau belajar tak boleh ngantuk. Ini namanya jari tengah. Ini namanya jari tengah. Apa kata jari tengah? Sayang kalau belajar tak boleh lengah. Ini namanya jari. Ini namanya jari manis. Apa kata jari manis? Sayang kalau belajar tak boleh nangis. Ini namanya kelingking. Ini namanya jari kelingking. Apa kata jari kelingking? Sayang kalau belajar tak boleh keliling-keliling. Berikan aplaus untuk kita semuanya. Allahu Akbar. Itu membuat anak lagi kesal bisa tersenyum. Kalau sudah tersenyum, katup limbiknya terbuka. Kalau sudah terbuka, informasi apa yang Bu Guru, Pak Guru inginkan itu masuk. Jangan emosian. 3 kali 7. Mulutnya gini. Nih lihat 3. Anak itu ngelihat, Masya Allah. Bu Guru, 3-nya ada 7. Iya. Gua telan loh. Gak mau sekolah lagi ya. Masya Allah. Jadi bagaimana motivasi? Rasulullah itu selalu membuat orang tersenyum. Ya, ini. Jadi bukan hanya transfer knowledge. Ya. Yang kedua, guru menuntut ilmu sepanjang hayat. Utlubul ilma minal mahdi ilalahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Termasuk di lapangan, di kelas, di luar kelas belajar. Makanya ada program outing class. Belajar. Anak-anak besok outing kelas ke pabrik roti. Oh, bikin kelompok ya. Bikin kelompoknya ada kelompok Umar, ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Ali, ada Aisyah, ada Khadijah, ada Fatimah, ya, semuanya bikin. Buat pertanyaan sebanyak-banyaknya. Yang pertanyaannya bagus, yang banyak, paling banyak dikasih bintang 5. Pertanyaannya apa? Siapa yang udah selesai 10 menit? Saya Bu Guru, saya Pak Guru. Berapa pertanyaan? Saya ada 21. Pinter. Ini 22, ini 25, ini 35. Dapat hadiah. Grup Aisyah. Subhanallah. Setelah itu, ya, setelah itu dilihat ada yang sama apa enggak. Oh, camak coret. Nah, kita gabung. Ini kelompoknya
pertanyaan. Yuk kita lihat, masuk ke pabrik roti. Ini apa nih Bu? Oh, ini adalah proses gandum. Ini terigu. Terus masuk kemana? Diadon. Terus akhirnya dibentuk, dibakar. Panasnya, iya, keluarlah roti. Nah, ini roti terus masuk dijual. Ada showroomnya. Di sini. Ini harganya nih roti tawar yang tidak boleh ditawar, ya. Kemudian ini roti sobek, ya. Roti yang makannya disobek-sobek. Dan sebagainya. Oh gitu. Nanti dikeliling oleh naik ini. Oh gitu. Roti ini maksimum 5 hari. 4 hari rata-rata, 5 hari bagus. Kalau ada yang masih bagus dijual. Tapi kalau sudah 5 hari kayak begini jamur, ini masih bisa dijual, ya. Nanti orang yang buat pakan ikan, pakan ayam datang, itu dibuat bulat-bulat, dicampur, itu makanan ikan. Pakan ikan, pakan ayam. Oh, yang roti kayak gini udah 4 hari 5 hari tapi masih bersih. Ini dicampur dengan gula merah. Gula merah dicampur, kemudian setelah itu dikasih wijen, jadilah roti gambang. Oh, tanya Bu, tanya penghasilan per hari berapa? Ya kalau dulu di SDT Nurul Fikri kita bimbing, saya ke pas sekolahnya liatin. Wah, mohon maaf nih Pak, pas sekolah ini rahasia. Loh, anak saya yang nanya Bu, jawab aja terserah Ibu. Ya mohon maaf ya, ini waktu itu per hari keuntungannya bersih 750.000. Ya kalau sekarang 10 kali lipat lah, sehari 7,5 juta. Kali 30 berapa itu? Ya, Masya Allah, 7,5 juta sebulan kali 30 hari. Wah, 200 juta lebih. Wah, kalau gitu enak jadi pengusaha gitu. Nah, terinspirasi. Jadi belajar bukan hanya textbook thinking, ya, menuntut ilmu kepada siapa saja. Ya, Sumaser itu pembalap yang sebagian tubuhnya terbakar. Dia pembalap dari Jerman, berani. Ya, itu juara. Ditanya oleh wartawan, udah sembuh, ini kebakar semuanya. Belajar 5 menit dari Sumaser. Sumaser, sebentar. Keluar dari rumah sakit ditanya oleh para wartawan, apakah engkau akan menjadi pembalap lagi? Jawabannya singkat. Apakah tidak boleh, tidak pantas bagi orang kembali kepada profesinya? Sekian, selamat siang, pergi. Oh, dia sudah 80% terbakar, nggak kapok. Ini profesi saya, lumbung uang saya. Tuh ya, belajar darinya. Belajar dari siapa saja, dari anak kecil. Masya Allah ya. Ayat pertama, Iqra, bacalah. Jadi baca semuanya. Naik pesawat, sebelahnya kita siapa? Tidur aja. Tanya, ya, siapa ibu dari mana? Orang Jambi. Oh, ini ibunya, usia berapa? 60 tahun. Terus tanya teman kita ya. Kemudian saya banyak bertanya dalam perjalanan, ya, di pesawat kan kalau ke Eropa, kalau ke Australia 8 jam rata-rata, kalau ke Jerman 13 jam, transit di Qatar. Nah itu bertanya, orang bule, orang Indonesia, orang Arab, tanya. Ternyata ya, waktu itu orang Jerman, orang Indonesia kuliah di Jerman. Akhirnya saya ceritakan ini,
sekolah saya Azhari, dia pelajar, dia menyekolahkan di Azhari. Subhanallah, ya. Itu pangsa pasar, belajar, ya. Masya Allah. Yang ketiga adalah teladan sifat mulia Rasul. Dalam beberapa riwayat Rasul menerapkan sifat-sifat dan akhlak mulia, sehingga maksud diajarkannya dapat disampaikan dengan baik dan diamalkan seluruh muridnya. Berikut beberapa sifat Rasul: ikhlas, jujur, walk the talk, apa yang dikatakan ia kerjakan, tidak kabur maktan, adil, egaliter, tawadhu, berani, jiwa humor yang sehat, sabar, menahan amarah, menjaga lisan, serta sinergi. Jadi humor, guru itu punya jiwa humor. Jadi yang tadinya beku, ceritakan, ya kan? Saya kemarin cerita di As-Siddiqi, ya. Kemudian profesi yang paling masyarakat nggak suka itu, mohon maaf, itu polisi dan anggota dewan. Ya, di sini nggak ada kan? Bukan anggota dewan PKS yang jelas. Ya, nah polisi itu tidurnya aja buat kita sengsara. Apalagi dia bangun, ya kan gitu. Jadi ada polisi udah meninggal nih, udah meninggal, itu dia kan biasa kalau meninggal disedekap, ya kan? Matanya ditutup kalau melotot, ya, mulutnya nganga ditutup, gitu. Ini tangannya gini terus, dibalikin lagi, terbuka lagi. Capek yang mandiin mayat, masa diikat gitu. Pak, udah selesai belum Pak dikafani? Belum bisa. Emang kenapa? Tangannya terbuka melulu. Bu, Bapak itu profesinya apa? Emang nggak tahu? Enggak, polisi. Oh, bilang dari tadi. Akhirnya yang mandiin mayat masuk, keluarin dompet, keluar 100.000, taruh di sini langsung sedekap. Mohon maaf ya. Ya. Kayak gitu kan humor, orang ketawa, ya. Orang Betawi mirip dengan orang Madura, ya. Orang Madura nggak bisa sama orang Betawi jadi tentara. Orang Madura jelas ngomongnya diulang-ulang. Ada satu, ada dua, adik kiri, nan kanan. Coba baris. Kalau pasukan seluruh barisan siap gerak, maju jalan, adik kiri, kanan kanan, ya susah. Makanya nggak ada yang tentara kecuali satu, Jenderal Hartono sama Laksamana Baharudin, pemimpin Panglima kapal perang Dewa Ruci, ya. Baharudin dipanggil Brudin, gitu. Sama orang Betawi, orang Ibrahim panggil Boim, ya. Nama bagus-bagus, Ibrahim panggil Boim, Abdullah panggil Uwo, ya. Baharudin panggil Brudin. Dia orang Pamekasan. Kapal perangnya merapat ke Selat Madura. Kemudian mau upacara, di situ ada Jenderal Hartono. Mendengar orang kampungnya jadi Laksamana, itu sekampung datang ke pinggir dermaga. Oh, banyak banget. Ada yang bawa kambing, ada yang bawa ayam, ya, ada yang bawa burung. Teriak-teriak, Brudin, kambing lo udah beranak nih, anaknya nih, gitu. Brudin, bebek lo udah bertelur, nah saya bawa. Berisik banget, kata Jenderal Hartono, itu berisik banget, nggak bisa upacara. Atasi. Laksamana Baharudin, siap.
panggil kelasi. Hitung berapa orang? Ada 50. Kita punya teleskop, punya, bagi semua, gitu, ajarin. Udah upacara berjalan lancar, sepi. Rupanya nggak teriak lagi, karena kan dari jauh teriak-teriak. Dikasih ini jadi deket. Dia bisik-bisik, Abrudin, kambing lo udah beranak, ayam lo udah bertelur. Yang ngerti ketawa. Masya Allah, polisi itu kalah sama orang Betawi. Orang Betawi, Pak Haji, ada yang meninggal, tahlilan, dia mimpin. Setelah selesai dapat besek, dapat amplop, ya kan? Tahu besek? Isinya itu kan di motor. Wah, mau hujan buru-buru, lampu merah. Jalan pintas sebelah sini belok kanan, tapi tulisan Perboden. Perasaan nggak ada kemarin, itu perasaan. Kalau harus lewat sana keburu hujan, muter. Mudah-mudahan polisi nggak ada, gitu. Padahal polisi lagi nungguin, nah Pak Haji nih, belok nih, gitu ya kan. Bismillah, kuning, hijau, belok kanan. Siung, polisi keluar, prit, berhenti Pak Haji. Pak Haji emosi. Ada apa nih? Gue lagi enak-enak, lo stopin. Pak Haji nggak lihat tuh Perboden. Gue nggak ngerti tuh Perboden. Yang jelas Pemda bikin ini jalan untuk dijalanin, gitu. Wah, kata polisi susah nih berdebat sama Pak Haji. Ya udah, mana surat-surat, gitu. Maksudnya SIM dan STNK, karena habis tahlilan dikeluarin aja surat Yasin. Kata polisi, apaan nih, gitu. Ini nggak berlaku nih. Apa lo bilang? Naik pitam, istighfar. Surat Yasin lo bilang nggak berlaku, istighfar. Kolbunya Al-Quran, kalau didengar malaikat lo pasti digamparin, gitu. Polisinya ketakutan, bukan begitu Pak Haji. Tadi lo bilang surat Yasin nggak berlaku. Aduh, pusing dah ya. Ya udah Pak Haji, kita damai aja. Yang tulis TNI di Kodim, damai itu indah. Yang praktekin polisi. Udah kita damai aja. Maksudnya minta duit. Pak Haji marah. Siapa yang mulai? Gue lagi enak-enak, lo stopin. Sekarang ngajakin damai, gitu. Pusing dah. Dibuat itu Perboden supaya musim hujan ini kalau di Pak Haji belok kiri itu banjir. Banyak yang naik motor lubangnya besar-besar, akhirnya jatuh kelelep, gitu. Makanya dibuat Perboden. Kalau naik lurus itu ke atas juga membahayakan. Akhirnya Pak Haji belok tuh. Udah Pak Haji jalan deh, gitu dong, menang kan? Jalan, belok kiri. Waduh, ada dua anak muda di situ. Teriak, Pak Haji, salah nikung. Kedengaran Pak Haji, Waalaikumsalam. Orang salah nikung, dia Waalaikumsalam. Langsung jalan, gujrak. Terbalik, beseknya ngambang. Anak dua nolongin, anak muda. Pak Haji jangan, kurang ajar lo bilangin dong. Udah dibilang jangan salah nikung. Pak Haji jawab, Waalaikumsalam. Ini tulisannya apa nih? Afan Ustadz sampai jam 11. Emang sekarang jam berapa? Supaya lebih banyak tanya jawab. Tanya jawab. Ya, itu harus sampaikan. Jadi kalau misal kalau ini bisa dibaca lah ya, Rasulullah itu kayak begitu ya, katanya sudah selesai ya.
ikhlas, jujur, ya kan? Jangan marah-marah. Udah tahu guru TK, anaknya masih kecil, halus-halus. Bu Guru, ada apa nak? Kalau saya nanya yang lain dari pelajaran itu boleh nggak Bu Guru? Pelajaran. Kamu mau nanya apa? Saya mau nanya tentang kacang tanah, numbuh itu nanti begini. Anakku sayang, kacang-kacangan TKB. Sekarang playgroup, Nunggu 2 tahun lagi dia. Di playgroup nanya lagi, Bu, mau nanya tentang kacang tanah. Kacang-kacangan kelas 3 SD. Jadi nggak dijawab ya, itu harus dijawab. Sekarang jam berapa sih? Cepet banget. Jam 11 tepat. 5 menit lagi ya. Iya. Nah, yang keempat, mengkondisikan proses belajar, learning conditioning. Ia berguna untuk menjaga konsentrasi siswa agar mereka tidak sempat memikirkan hal-hal lain di luar pelajaran. Strategi Rasul: 1. Meminta siswa diam. 2. Menyeru siswa untuk memperhatikan. 3. Menarik perhatian dengan bahasa kiasan, ya. Jadi persepsi ini penting. Kalau belajar di IKIP atau sekolah keguruan, dia persepsi ini penting, ya. Jadi supaya anak-anak konsentrasi. Nah, sebetulnya ini bisa disiasati. Jadi biasakan ibu pas naik-naikan kelas 1 SD sampai kelas 6 SMP, itu manfaatkan seminggu itu masa orientasi. Buat peraturan di kelasnya. Anak-anak, kira-kira kamu cita-citanya atau kelas 1 ini, kelas 5 ini rata-ratanya mau berapa? Matematik rata-ratanya berapa? 9 Bu Guru, tulis 9. Bahasa Indonesia, IPA, rata-rata 9. Kemudian seluruh mata pelajaran di SKL-nya sudah, ya, tulis rata-rata 9. Ditulis di situ, ini adalah harapan kalian di rapot rata-rata 9, ya. SK-nya, jadi standar kompetensi lulusan angkanya yang sepakati 9. Sepakat. Kira-kira kalau belajarnya main-main tercapai enggak tuh? Bu Guru lagi nerangin, pada bercanda. Enggak Bu Guru. Ketika pelajaran dimulai, semua anak memperhatikan. Aturan 1. Masuk tidak boleh terlambat. Ditulis besar-besar, digantung kayak di mall-mall. Ada berapa? Ada 12 aturan. 1, apa nak? 2, 3. Berikutnya merah, sanksi. Yang terlambat 5 menit, apa sanksinya? Sanksi ringan, sanksi sedang, sanksi berat. Ya, sanksi ringan istighfar 3 kali, mohon ampun kepada Allah, tidak mengulangi lagi, selesai. Sanksi berat, denda 1 jam, 5 menit, 1.000 rupiah, ya, masukin ke kotak amal di kelas, ya. Bu Guru terlambat 10 menit, itu juga kena. Setiap 10 menit Bu Guru dendanya 1.000. Subhanallah, banyak tuh bisa digunakan. Ya, semuanya peraturan sudah, kemudian ada sanksinya. Jadi setiap guru yang masuk tidak macam-macam, ada rule-nya. Ribut nih. Pak Guru begini.
Nomor 1 peraturan diam. Oh iya. Nomor 3, nah gitu, jadi apal. Semua kelas sama atau berbeda terserah. Jadi sanksi yang diberikan guru itu sama. Kalau guru marah, ada yang disuruh maju ke depan, angkat kaki sebelah, 2 jam berdiri, Masya Allah. Tidak boleh ganti kaki, ya, dan sebagainya. Guru yang lain marah, emosi, suruh nulis 10 halaman, beda lagi. Jangan begitu. Peraturan kelas adalah sama. Ini maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Berikutnya adalah diskusi, ya kan. Demikian dari saya, Pak Moderator sudah mengikat. Terima kasih. Beginilah cara orang Betawi menyampaikan ceritanya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz, pencerahannya yang luar biasa. Ustazah yang rahmati Allah, untuk lebih menghidupkan diskusi kita, ya, supaya lebih mengena ya materi-materi yang beliau sampaikan terkait bagaimana Allah mendidik Rasulullah ini kalau kita kaitkan di era atau kondisi sekarang ini. Oke. Selanjutnya Ustazah, langsung saja kita buka pertanyaan untuk 3 penanya.